Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi kami pada topik 3 ruang kolaborasi, perencanaan dan pengembangan kurikulum sebagai pemahaman sebagai capaian belajar UBD. Dengan saya Muhammad Fazal Nasution dan teman-teman saya yaitu Nanda Safira, Novia Khairunisa, Nurul Insani, Rani Putami Putri dan Putri Olivia. Kami akan mempresentasikan konsep listrik statis. Sebelum kami mempresentasikan materi ini, ada baiknya kami akan membacakan tujuan pelajaran yang akan dibacakan oleh Rani Utami Putri. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu melalui kegiatan literasi dan diskusi, peserta didik dapat memberikan contoh gejala listrik statis yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Contohnya, ketika kita menyalakan televisi, kemudian kita matikan, ada terjadinya gaya tarik-menarik antara televisi dengan bulu-bulu halus di kulit tangan kita. Yang kedua yaitu melalui kegiatan eksperimen dan diskusi, peserta didik dapat melakukan percobaan penggaris plastik yang digosokkan pada rambut kering dengan terampil. Yang ketiga yaitu melalui kegiatan eksperimen dan diskusi, peserta didik dapat menganalisis peristiwa yang terjadi pada penggaris yang digosokkan pada rambut kering dengan tepat. Nah, untuk peristiwa yang terjadi ini, seharusnya nanti ketika di percobaan, ketika penggaris plastik itu digosokkan ke rambut, maka akan terjadinya tarik-menarik antara penggaris plastik dengan tisu ataupun kertas yang disediakan. Yang keempat yaitu melalui kegiatan eksperimen dan diskusi, peserta didik dapat menganalisis peristiwa yang terjadi pada balon yang digosokkan pada kain wol dengan tepat. Melalui eksperimen ini, percobaannya kita menggunakan PET, yaitu aplikasi lab virtual. Yang kelima yaitu melalui kegiatan literasi dan diskusi, peserta didik dapat memprediksi jenis interaksi antara dua muatan dengan tepat. Interaksi ini apakah dia tarik-menarik ataupun tolak-menolak. Materi kali ini mengenai muatan listrik, yaitu tentang atom. Kita mengetahui bahwa atom merupakan unit terkecil dari penyusun materi. Nah, di sini adalah ilustrasi mengenai partikel-partikel penyusun atom. Sama-sama kita ketahui juga partikel atom itu terdiri dari 3. Yang pertama adalah elektron, proton, dan neutron. Elektron merupakan muatan negatif, proton muatan positif, dan neutron itu adalah muatan netral. Nah, inti atom terdiri dari proton, neutron, sementara elektron itu bergerak mengelilingi atom dalam lintasan tertentu. Muatan positif itu adalah jumlah protonnya lebih dari jumlah elektron. Sedangkan muatan negatif adalah jumlah elektron yang lebih dari jumlah proton. Dan netral atau tidak bermuatan itu adalah jumlah protonnya sama dengan jumlah elektron. Nah, untuk menjadikan benda bermuatan listrik itu, kita bisa menggunakan dengan cara menggosok, di mana kita melakukan menggosokkan dua benda dalam satu arah. Contohnya, benda berbahan plastik akan bermuatan negatif jika digosokkan dengan kain wol. Selanjutnya yaitu peristiwa yang menghasilkan muatan listrik serta proses terjadinya. Di sini kita lihat pada gambar A, sisir plastik dapat menarik potongan kertas setelah digosok kain wol. Dan pada gambar B, yaitu kaca dapat menarik potongan kertas setelah digosok kain sutra. Pada tabel tribolistrik dapat dilihat yang pertama yaitu bulu kelinci dengan nomor 8 dan nama bendanya adalah kayu, gelas nomor 9, nama bendanya batu ambar, mika nomor 10, nama bendanya damar, wol nomor 11, nama bendanya logam, bulu kucing nomor 12, nama bendanya belerang, sutra nomor 13, nama bendanya logam, dan kapas nomor 14, nama bendanya seluloid. Selanjutnya yaitu sifat muatan listrik. Sifat yang pertama yaitu benda bermuatan sejenis akan tolak menolak dan benda bermuatan tak sejenis akan tarik menarik. Berdasarkan sifat muatan listrik dapat pula diartikan bahwa muatan listrik dapat berpindah dari suatu benda ke benda lain apabila mendapat perlakuan tertentu. Berdasarkan daya hantar listrik, benda dapat dibedakan menjadi 2 yaitu konduktor dan isolator. Konduktor disebut juga dengan penghantar adalah benda yang dapat menghantarkan arus listrik. Misalnya, logam, badan manusia, kayu basah, dan tanah. Yang kedua yaitu isolator atau penyekat adalah benda-benda yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Misalnya karet, porselen, dan udara.
Selanjutnya yaitu induksi muatan listrik, di mana induksi muatan listrik berupa suatu benda netral jika didekatkan dengan benda bermuatan listrik akan terjadi beberapa hal. Yang pertama, benda netral didekati dengan benda yang bermuatan positif, maka akan terjadi induksi seperti gambar berikut. Nah, yang kedua, benda netral didekatkan dengan benda bermuatan negatif, maka akan terjadi induksi sebagaimana gambar berikut. Lalu, alat untuk menyelidiki atau mengetahui ada tidaknya muatan listrik pada suatu benda disebut juga dengan elektroskop. Adapun bagian-bagian elektroskop itu, yang bagian atas ada kepala elektroskop yang berbentuk lempeng atau bola. Kemudian pada bagian bawah terdapat dua helai foil, yaitu lembaran tipis, logam, perak atau emas. Nah, yang ketiga, itu ada tangkai logam dan pelengkapannya yang dibungkus dengan bahan bersifat isolator, terletak dalam kotak berdinding kaca. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.